Kita sedang berhadapan dengan ancaman militer yang sangat serius. Kekuatan senjata dan teknologi tempur yang terus berkembang menjadikannya semakin mengkhawatirkan. Ini bukan ancaman kecil. Anehnya, jarang sekali dibicarakan, padahal skalanya begitu besar. Gelombang udara dingin ekstrim dan suhu khas Arktik menyapu sebagian besar wilayah pada akhir pekan ini, membuat lebih dari 6 juta warga Amerika berada dalam peringatan cuaca musim dingin. Di saat yang sama, negara-negara di sekitar Suriah, Lebanon, Yordania, hingga Iran berada dalam kondisi siaga tinggi malam ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini bagian dari sesuatu yang lebih besar? Bumi bergetar, badai melanda tanpa henti, dan konflik bersenjata meluas ke berbagai penjuru dunia. Bencana alam meluluh lantakkan kota-kota, sementara ketegangan politik meningkat ke titik yang mengkhawatirkan. Dunia terasa seperti berada di tepi jurang kekacauan. Dimanapun kita melihat, tanda-tanda zaman akhir semakin nyata dan sulit diabaikan. Selama berabad-abad, Alkitab telah memperingatkan tentang masa ketika dunia akan menghadapi penderitaan besar, perang, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian yang meluas. 4 penunggang kuda kiamat sebagai simbol kehancuran tersebut seolah semakin mendekat. Kini, saat kita menyaksikan gejolak global, bencana lingkungan, dan konflik yang terus meningkat, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita sedang hidup di masa yang telah dinubuatkan itu? Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana peristiwa dunia saat ini tampak mencerminkan nubuat Alkitab dengan cara yang menggetarkan. Mungkinkah tahun 2025 menjadi awal dari semuanya? Tetap bersama kami. Kemunculan antikristus seperti yang tertulis dalam Wahyu 13. Dari tengah kekacauan dunia, akan bangkit seorang pemimpin. Ia menawarkan perdamaian, namun menyembunyikan niat gelap. Sosok ini memiliki karisma luar biasa dan kemampuan untuk mempengaruhi bangsa-bangsa. Ia digambarkan sebagai figur yang mencerminkan pemberontakan terhadap Tuhan, sebagaimana telah diperingatkan dalam kitab suci. Wahyu 13 menggambarkan seorang penguasa yang naik dengan kekuatan dan daya tarik memikat dunia dengan janji persatuan. Namun di balik itu, ia menyesatkan manusia menjauh dari kebenaran. Kekuasaannya ditandai dengan penipuan, penghujatan, dan kontrol yang kuat atas banyak bangsa. Meskipun sering dianggap sebagai tokoh masa depan, sebagian orang percaya tanda-tanda kemunculannya sudah mulai terlihat. Dunia kini menyaksikan dorongan menuju persatuan global yang melampaui batas negara. Para pemimpin menyerukan kerjasama internasional dan tatanan dunia baru, seringkali dengan konsekuensi terhadap kebebasan individu. Semua ini seolah menjadi panggung bagi munculnya sosok yang mengaku memiliki solusi bagi krisis dunia. Kita telah melihat tokoh-tokoh berpengaruh yang berbicara tentang perdamaian global, namun kebijakan mereka justru menimbulkan perpecahan. Apakah mungkin sosok antikristus adalah pemimpin yang tampak membawa harapan, namun diam-diam menuju kehancuran? Peringatan Alkitab terasa semakin relevan. Tanda 666 dan sistem kontrol global dalam Wahyu 13 ayat 16 hingga 18. Bagian ini sering menimbulkan rasa takut karena kemiripannya dengan kondisi saat ini. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual tanpa tanda tersebut. Sebuah sistem yang mengatur seluruh aktivitas manusia. Bayangkan dunia di mana setiap transaksi, setiap langkah, bahkan setiap keputusan dipantau. Hal-hal sederhana seperti membeli makanan atau bekerja memerlukan identifikasi khusus, sebuah tanda yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap sistem global. Wahyu menjelaskan tentang tanda di tangan kanan atau dahi. Angka 666 sebagai simbol kesetiaan terhadap sistem tersebut. Ini bukan sekedar simbol, melainkan bentuk kendali total. Jika kita melihat perkembangan teknologi saat ini, banyak elemen yang sejalan dengan gambaran itu. Mata uang digital semakin meluas, bahkan beberapa negara mulai mengurangi penggunaan uang tunai. Teknologi biometrik seperti pengenalan wajah dan sidik jari kini menjadi hal biasa. Bahkan pengembangan chip implan untuk menyimpan data pribadi mulai dilakukan. Meskipun terlihat membantu, teknologi ini membuka peluang pengawasan total. Privasi perlahan menghilang. Pemerintah dan perusahaan kini memiliki kemampuan untuk memantau perilaku manusia secara detail.
Sistem kredit sosial, identitas digital, dan berbagai bentuk kontrol lainnya mulai berkembang. Semua ini menunjukkan bahwa infrastruktur untuk sistem global tersebut perlahan sedang dibangun. Ini bukan sekedar peringatan religius, tetapi gambaran tentang dunia yang mungkin sedang terbentuk. Dunia di mana akses terhadap sumber daya ditentukan oleh satu sistem, dan kesetiaan menjadi syarat untuk bertahan hidup. Sementara itu, konflik global semakin memanas. Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian, dengan Israel sebagai titik fokus utama. Dalam Wahyu 16 ayat 16 disebutkan tentang Armageddon, pertempuran besar yang akan menentukan nasib dunia. Lembah Megiddo menjadi simbol dari konfrontasi terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Sejarah mencatat banyak pertempuran di wilayah itu, namun nubuat menyatakan bahwa akan ada pertempuran yang jauh lebih besar di masa depan. Saat ini ketegangan di sekitar Israel terus meningkat. Aliansi global mulai terbentuk, dan konflik lama kembali memanas. Semua ini mengarah pada kemungkinan terjadinya konflik besar yang melibatkan banyak bangsa. Di sisi lain, Damaskus, salah satu kota tertua di dunia, juga menjadi sorotan. Nubuat dalam Yesaya 17 menyatakan bahwa kota ini akan hancur total. Selama bertahun-tahun, konflik di Suriah telah merusak kota tersebut. Serangan udara, pertempuran darat, dan kehancuran infrastruktur membuat kondisi semakin parah. Apakah ini awal dari penggenapan nubuat tersebut? Kemudian, Wahyu 6 menggambarkan 4 penunggang kuda kiamat. Penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian. Hari ini, kita melihat dunia yang dipenuhi konflik. Ketegangan antar negara meningkat, ancaman perang besar semakin nyata. Pandemi global seperti COVID-19 menunjukkan betapa rapuhnya sistem kesehatan dunia. Di saat yang sama, krisis pangan meningkat akibat perubahan iklim dan gangguan ekonomi. Semua ini mencerminkan gambaran yang telah lama diperingatkan bahwa dunia akan menghadapi masa-masa yang penuh penderitaan. Dan akhirnya, kematian datang sebagai konsekuensi dari semua itu. Terakhir, kuda pucat menjadi lambang dari kematian yang datang sebagai penutup dari rangkaian kehancuran sebelumnya, perang, wabah, dan kelaparan. Namun kematian yang dimaksud bukan sekedar akhir kehidupan biasa. Ini adalah kematian dalam skala besar, meluas, dan menghancurkan. Merenggut jutaan jiwa sebagai akibat dari bencana yang saling berkaitan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat jumlah korban terus meningkat, baik karena konflik bersenjata, penyakit global, maupun krisis pangan. Ditambah lagi dengan perubahan iklim, ketegangan politik, serta ancaman teknologi modern. Semua ini menunjukkan bahwa kematian dalam skala global bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata. 4 penunggang kuda bukan hanya simbol masa depan yang jauh. Mereka seolah sudah mulai bergerak di tengah dunia kita saat ini. Tanda-tandanya ada di mana-mana. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah, tetapi kapan semuanya akan mencapai puncaknya. Pemurnian dengan api seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3:10. Langit bergemuruh, api melalap bumi, dan segala sesuatu yang kita kenal mulai runtuh. Kota-kota berubah menjadi abu, hutan menjadi hangus, dan fondasi peradaban mulai runtuh oleh panas yang tak tertahankan. Inilah gambaran tentang hari ketika bumi mengalami penghancuran oleh api. Sebuah penghakiman yang membersihkan segala kejahatan. Petrus menulis bahwa hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba, seperti pencuri di malam hari. Langit akan lenyap dengan suara dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyala api. Banyak yang menafsirkan ini sebagai penghakiman terakhir, saat segala yang rusak dan jahat dimurnikan melalui api. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, ancaman kehancuran seperti itu bukan hal yang mustahil. Ketegangan antar negara pemilik senjata nuklir terus meningkat. Satu kesalahan kecil saja dapat memicu bencana global yang mengerikan.
Namun bukan hanya itu, perubahan iklim juga membawa ancaman serius. Kebakaran hutan besar, suhu ekstrim, dan kekeringan berkepanjangan mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan bahkan memperingatkan bahwa kita bisa saja mendekati titik di mana kerusakan bumi tidak lagi bisa diperbaiki. Dalam konteks ini, gambaran api pemurnian bukan lagi sekadar simbol, tetapi bisa menjadi kenyataan yang dihadapi umat manusia akibat ulahnya sendiri. Kemudian, kejatuhan Babel modern seperti yang digambarkan dalam Wahyu 18, sebuah sistem besar yang melambangkan kekayaan, kemewahan, dan kerusakan moral akhirnya runtuh. Para pedagang yang dahulu berjaya kini hanya bisa meratapi kehancurannya. Semua yang tampak kuat dan tak tergoyahkan ternyata bisa runtuh dalam sekejap. Babel dalam Alkitab bukan hanya sebuah kota, tetapi simbol dari sistem dunia yang dibangun di atas keserakahan, ketidakadilan, dan penyembahan terhadap materi. Jika kita melihat dunia saat ini, sulit untuk tidak melihat kemiripannya. Sistem ekonomi global seringkali lebih mementingkan keuntungan daripada kesejahteraan manusia. Ketimpangan semakin besar dan nilai-nilai moral semakin terkikis. Budaya konsumerisme, pemujaan terhadap kekayaan dan kekuasaan tanpa batas telah membentuk dunia yang sangat mirip dengan gambaran Babel. Namun Alkitab memperingatkan bahwa semua ini tidak akan bertahan selamanya. Akan tiba saatnya sistem tersebut runtuh, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Selanjutnya, pembangunan kembali Bait Suci ketiga di Yerusalem. Dunia mulai memperhatikan perkembangan di kota suci ini. Yerusalem kembali menjadi pusat perhatian global, baik secara politik maupun spiritual. Bukit Bait Suci yang sangat sensitif menjadi titik konflik yang semakin memanas. Nubuat Alkitab menyebutkan bahwa pembangunan kembali Bait Suci akan menjadi salah satu tanda penting menjelang akhir zaman. Dalam Matius 24, Yesus sendiri berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi di tempat kudus. Selama berabad-abad, Bait Suci menjadi simbol kehadiran Tuhan, dan kini diskusi mengenai pembangunannya kembali mulai menguat. Namun, lokasi tersebut juga merupakan tempat suci bagi agama lain. Setiap upaya pembangunan kembali berpotensi memicu konflik besar. Hal ini membuat situasi di Yerusalem semakin tegang dan mungkin menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih besar. Dan akhirnya, kita sampai pada puncak dari semua nubuat, kedatangan kembali Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 30. Langit terbelah, awan terbuka, dan dari sana muncul sosok penuh kemuliaan, datang dengan kuasa yang tak terbantahkan. Dunia menyaksikan, tidak ada lagi keraguan. Yesus Kristus datang kembali. Ia datang bukan sebagai bayi, tetapi sebagai Raja. Setiap lutut bertekuk, setiap mulut mengakui. Inilah momen yang telah dinantikan. Penggenapan janji Tuhan, penegakan keadilan, dan akhir dari penderitaan dunia. Yesus telah mengatakan bahwa tanda-tanda itu akan terlihat. Perang, bencana, penyesatan, dan kejahatan yang meningkat. Dan semua itu kini ada di hadapan kita. Kedatangannya bukan lagi sekadar harapan jauh, tetapi kemungkinan yang semakin nyata. Bagi orang percaya, ini adalah pengharapan terbesar. Saat di mana segala sesuatu dipulihkan, keadilan ditegakkan, dan damai yang sejati akhirnya datang. Semua nubuat yang telah kita bahas, Antikristus, tanda 666, Armageddon, kehancuran kota, hingga kedatangan Kristus. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Dunia sedang bergerak menuju sesuatu yang besar. Kita mungkin tidak tahu kapan tepatnya, tetapi tanda-tandanya semakin jelas. Pertanyaannya sekarang sederhana, namun mendalam. Apakah kita siap? Alkitab mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, mempersiapkan hati dan hidup dengan kesadaran bahwa waktu bisa datang kapan saja. Dunia terus berubah dengan cepat, dan mungkin tanpa kita sadari, panggung untuk semua nubuat ini sudah hampir lengkap. Menurut Anda,
peristiwa mana yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Mari kita tetap waspada, tetap siap, dan tetap berharap akan hari yang akan datang.